Kasus ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang menyerobot bahu jalan dan saluran air masih berpolemik. Pemkot Jakarta Utara telah meminta para pemilik ruko untuk membongkar bangunan mereka yang berada di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Namun kabar terbaru bahwa menurut PT Jakarta Propertindo kepemilikan Fasos dan Fasum di ruko yang berada di Jalan Niaga Pluit sudah bukan milik Jakpro. Hal itu sudah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19 melanda tanah air atau sebelum tahun 2020. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pun menyoroti hal tersebut. Menurut Gilbert, pelepasan hak oleh Pemprov DKI atas Pasos dan Fasum di Pluit sangatlah tidak masuk akal. Padahal menurutnya Pemprov DKI sangat gencar menambah lahan untuk publik melalui RPTRA dan sangat gencar membeli tanah hingga banyak yang tersandung hukum dan masuk penjara. Mengacu pada pernyataan Jakpro bahwa lahan Fasos dan Fasum itu dilepas sebelum era COVID-19, Gilbert juga belum tahu pasti di era kepemimpinan siapa lahan di sana dilepas. Politikus PDIP itu menjelaskan pasal 5 PP 27 2014 tentang pengelolaan barang negara, di mana dalam pasal itu menyebutkan bahwa gubernur atau kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah termasuk tanah Fasos dan Fasum. Disebutkan juga bahwa pemegang kekuasaan berwenang dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam pasal 4 disebutkan bahwa pemindah tanganan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Gilbert pun meminta Komisi Pemeriksaan Korupsi, Kejaksaan hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk turun tangan menginvestigasi hal tersebut. Menurutnya siapapun gubernur yang terlibat dalam pelepasan aset di Pluit ini, entah itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok maupun Anies Baswedan harus bertanggung jawab.